Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, dimanapun engkau berada saat ini, entah engkau sedang duduk dalam sunyi, terbaring dalam lelah, atau menyimak di sela hiruk-pikuk dunia, izinkan aku menyapamu dengan penuh kasih dan kelembutan. Sapaan ini bukan sekadar pembuka kata, tetapi undangan hati ke hati. Undangan untuk berhenti sejenak, menarik napas perlahan, dan menghadirkan diri sepenuhnya dalam momen ini. Saudaraku, pernahkah engkau merasa seolah dunia bergerak terlalu cepat, sementara jiwamu tertinggal jauh di belakang? Pagi datang tanpa sempat direnungi, malam berlalu tanpa sempat disyukuri. Hari demi hari kita jalani dalam pola yang sama, mengejar, menghindari, menuntut, dan bertahan. Kita sibuk memperbaiki keadaan, sibuk menata kehidupan, sibuk merencanakan masa depan, namun sering lupa menengok ke dalam, ke tempat paling sunyi dan paling menentukan dalam diri kita, hati. Hari ini, aku tidak mengajakmu untuk menghakimi dunia. Aku juga tidak mengajakmu untuk menyalahkan siapapun. Aku hanya mengajakmu merenung, perlahan, jujur, dan tanpa topeng. Mari kita letakkan sejenak segala prasangka, segala kegaduhan pikiran, dan segala beban yang mungkin sedang engkau pikul. Biarkan kata-kata ini mengalir seperti air, tidak untuk memaksa, tetapi untuk menyentuh. Tidak untuk menggurui, tetapi untuk menemani. Saudaraku yang dirahmati Allah, kita hidup di zaman di mana suara begitu ramai, tetapi makna terasa semakin sunyi. Semua orang berbicara, sedikit yang benar-benar mendengar. Semua orang ingin mengubah dunia, tetapi sedikit yang bersedia mengubah dirinya sendiri. Kita menuntut keadilan, tetapi sering lupa berlaku adil pada orang terdekat. Kita menyerukan cinta, tetapi hati kita sendiri masih penuh luka, kecewa, dan amarah yang belum sembuh. Di tengah dunia yang gaduh ini, tasawuf hadir bukan sebagai pelarian, melainkan sebagai panggilan pulang. Pulang ke dalam diri. Pulang ke hati. Pulang ke kesadaran bahwa segala sesuatu yang tampak di luar, sejatinya berakar dari apa yang tersembunyi di dalam. Maka sebelum kita berbicara jauh tentang perubahan dunia, izinkan aku bertanya dengan lembut kepadamu, bukan sebagai tuduhan, tetapi sebagai cermin. Bagaimana keadaan hatimu hari ini? Apakah ia tenang, atau justru lelah? Apakah ia jernih, atau sedang keruh oleh kecewa dan harapan yang tak terpenuhi? Apakah ia lapang menerima takdir, atau sempit oleh keinginan yang terus menuntut? Saudaraku, pertanyaan ini penting. Karena dalam pandangan para arif billah, hati bukan sekadar organ rasa, tetapi pusat kehidupan ruhani manusia. Hati adalah tempat jatuhnya pandangan Allah. Hati adalah ladang tempat iman tumbuh, atau sebaliknya, tempat ego bersemi. Dan dari hatilah segala gerak lahir bermula. Kata-kata, sikap, keputusan, bahkan cara kita memandang dunia. Seringkali kita berkata, dunia ini rusau. Namun jarang kita berani bertanya, apakah hatiku telah bersih? Kita marah melihat ketidakadilan, tetapi lupa bahwa kemarahan yang tak terjaga juga bisa melahirkan ketidakadilan baru. Kita kecewa melihat kebohongan, tetapi lupa bahwa hati yang belum jujur pada dirinya sendiri juga sedang berdusta. Kita resah melihat kebencian, tetapi lupa bahwa dendam yang kita simpan diam-diam juga sedang menyuburkan kegelapan. Saudaraku, renungan ini bukan untuk melemahkan semangatmu memperbaiki keadaan. Justru sebaliknya, ini adalah upaya untuk meluruskan titik berangkat. Karena perubahan sejati tidak pernah dimulai dari teriakan, melainkan dari kesadaran. Tidak lahir dari kemarahan, tetapi dari kejernihan batin. Para sufi mengajarkan, sebelum engkau sibuk membenahi dunia, benahilah dahulu hatimu. Sebab dunia yang engkau lihat adalah pantulan dari batinmu sendiri. Jika hatimu jernih, engkau akan melihat hikmah di balik ujian. Jika hatimu kotor, engkau akan melihat ancaman bahkan dalam nikmat. Maka pada pembuka renungan ini, aku tidak ingin engkau merasa digurui. Aku hanya ingin engkau hadir sepenuhnya. Hadir dengan seluruh kejujuranmu.
Hadir dengan segala luka dan harapanmu. Hadir sebagai seorang hamba, bukan sebagai hakim atas dunia. Biarkan suasana batinmu menjadi hening. Biarkan napasmu menjadi lebih pelan. Biarkan hatimu, untuk sesaat, berhenti berperang. Karena dari keheningan inilah, perubahan akan mulai berbisik. Dan saudaraku, jika engkau bersedia melanjutkan perjalanan renungan ini, aku mengajakmu untuk tidak sekadar mendengar dengan telinga, tetapi menyimak dengan hati. Karena apa yang akan kita telusuri bukanlah wacana luar, melainkan perjalanan ke dalam. Perjalanan yang mungkin sunyi, mungkin menantang, tetapi insya Allah akan mengantarkan kita pada satu kebenaran sederhana namun agung. Bahwa ketika hati berubah, dunia dan akhirat pun akan ikut berubah. Marilah kita melangkah sedikit lebih dalam. Setelah kita menenangkan diri di pembukaan tadi, kini izinkan aku mengajakmu menatap kenyataan yang sering kita lihat, namun jarang kita renungkan dengan jujur. Lihatlah dunia di sekeliling kita hari ini. Di mana-mana kita menyaksikan kegelisahan. Konflik demi konflik bermunculan, baik yang besar maupun yang kecil. Perselisihan antar manusia, perpecahan dalam keluarga, pertengkaran di media sosial, perang kepentingan, dan perebutan pengaruh. Dunia seakan tak pernah benar-benar diam. Bahkan ketika senyap, ia menyimpan bara yang siap menyala kapan saja. Kemunafikan pun merajalela. Banyak yang berbicara kebaikan, tetapi diam-diam memelihara keburukan. Banyak yang menyerukan kejujuran, namun lihai memanipulasi. Banyak yang tampak religius di luar, tetapi hatinya kosong dari rasa takut dan cinta kepada Allah. Nilai-nilai luhur sering hanya menjadi slogan, sementara praktiknya jauh dari ruh yang seharusnya. Dan ketidakadilan, saudaraku, ia terasa begitu menyakitkan. Yang lemah sering terpinggirkan. Yang jujur kerap kalah oleh yang licik. Yang tulus tenggelam oleh yang pandai pencitraan. Kita melihat hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas. Kita melihat jerit orang-orang kecil yang seolah tak pernah benar-benar didengar. Semua itu menumpuk menjadi kegelisahan kolektif yang menekan batin banyak manusia. Tidak mengherankan jika hati kita pun ikut gelisah. Marah, kecewa, sedih, bahkan putus asa. Kita merasa dunia ini tidak adil. Kita merasa keadaan seharusnya bisa lebih baik. Dan dari kegelisahan itu, lahirlah dorongan yang sangat manusiawi, keinginan untuk segera bertindak. Kita ingin mengoreksi. Kita ingin membenahi. Kita ingin menunjuk siapa yang salah. Kita ingin mengubah dunia, sekarang juga. Saudaraku, dorongan ini pada dasarnya tidak salah. Islam tidak mengajarkan kita menjadi pasif terhadap kemungkaran. Kita diperintahkan untuk menegakkan kebaikan dan mencegah keburukan. Namun disinilah sering terjadi kekeliruan yang halus, tapi berbahaya. Kita terlalu tergesa memandang keluar, sementara lupa menengok ke dalam. Ketika melihat kerusakan, kita segera menunjuk. Ketika melihat keburukan, kita cepat menghakimi. Ketika melihat kesalahan, kita merasa diri paling benar. Tanpa sadar, semangat memperbaiki dunia berubah menjadi nafsu mengalahkan orang lain. Amar ma'ruf berubah menjadi ajang pembenaran diri. Nahi munkar berubah menjadi pelampiasan emosi. Kita ingin dunia berubah sesuai standar kita, tapi lupa bertanya, dari hati yang seperti apa keinginan itu lahir? Disinilah tasawuf mengajak kita berhenti sejenak. Bukan untuk membenarkan keburukan. Bukan untuk membela ketidakadilan. Tetapi untuk memastikan bahwa langkah kita lahir dari kejernihan, bukan dari kekeruhan. Saudaraku, mari kita ajukan satu pertanyaan yang sangat sederhana, tetapi sering kita hindari karena jawabannya tidak selalu nyaman. Apakah hatiku sendiri telah tertata? Apakah saat aku marah pada dunia, hatiku sedang bersih atau justru penuh luka yang belum sembuh? Apakah saat aku mengkritik orang lain, niatku benar-benar karena Allah atau karena egoku tersinggung? Apakah saat aku menyerukan kebenaran, aku juga berlaku benar dalam hal-hal kecil yang tak dilihat orang? Pertanyaan ini bukan untuk melemahkan semangatmu. Justru sebaliknya.
Ini adalah upaya untuk memurnikan niat, agar perjuangan kita tidak berubah menjadi sumber kerusakan baru. Para sufi mengingatkan, kerusakan terbesar sering bukan berasal dari niat jahat, tetapi dari niat baik yang lahir dari hati yang belum sembuh. Hati yang penuh dengki bisa membungkus kebenciannya dengan dalih kebenaran. Hati yang haus pengakuan bisa menyamar sebagai pejuang moral. Hati yang belum tunduk bisa menggunakan agama sebagai alat legitimasi ego. Saudaraku, pernahkah engkau merenung, mengapa dua orang bisa melihat masalah yang sama, tetapi bereaksi dengan cara yang sangat berbeda? Yang satu penuh amarah, yang lain penuh hikmah. Yang satu mencaci, yang lain mendoakan. Yang satu memecah, yang lain merangkul. Perbedaannya bukan pada informasi. Bukan pada kecerdasan. Bukan pula pada semangat. Perbedaannya ada pada kondisi hati. Hati yang tertata akan melahirkan respon yang tertata. Hati yang keruh akan melahirkan kekacauan, meski dibungkus niat baik. Karena itu, tasawuf mengajarkan sebuah peralihan besar, dari dunia luar menuju dunia batin. Bukan berarti menutup mata dari realitas, tetapi menyadari bahwa akar dari semua realitas sosial adalah kondisi batin manusia. Dunia luar adalah panggung. Hati adalah ruang kendali. Jika ruang kendali dipenuhi emosi yang liar, panggung akan kacau. Jika ruang kendali diterangi kesadaran dan keikhlasan, panggung akan tertata dengan sendirinya. Saudaraku, inilah titik balik yang sering dilupakan. Kita ingin memperbaiki sistem, tetapi lupa memperbaiki niat. Kita ingin mengganti pemimpin, tetapi lupa membersihkan hati yang ingin berkuasa. Kita ingin dunia lebih adil, tetapi hati kita sendiri belum selesai dengan rasa iri, benci, dan merasa lebih baik dari orang lain. Tasawuf tidak menafikan perubahan sosial. Tetapi tasawuf bertanya dengan jujur, perubahan itu lahir dari hati yang seperti apa? Karena sejarah telah berkali-kali membuktikan, perubahan yang lahir dari hati yang kotor hanya akan mengganti bentuk penindasan, bukan menghilangkannya. Revolusi tanpa pembersihan batin hanya memindahkan kezaliman dari satu tangan ke tangan yang lain. Maka pada bagian ini, aku tidak mengajakmu untuk menyelesaikan dunia. Aku hanya mengajakmu menghadap ke dalam. Duduk sejenak bersama hatimu. Mendengarkan kegelisahannya tanpa membenarkannya, dan mengakui kekeruhannya tanpa membencinya. Karena keberanian terbesar bukan berteriak di luar, tetapi jujur di dalam. Dan ketika engkau mulai bertanya, bagaimana keadaan hatiku? Disitulah perjalanan sejati dimulai. Setelah kita menatap kegelisahan dunia dan mulai mengalihkan pandangan dari luar ke dalam, kini kita tiba pada satu titik yang sangat menentukan dalam perjalanan ruhani ini, memahami hakikat hati. Karena tanpa memahami hati, seluruh upaya perubahan akan berjalan di permukaan, rapuh, dan mudah terseret kembali oleh arus nafsu. Dalam tradisi tasawuf, hati bukanlah sekadar organ biologis yang memompa darah. Ia bukan pula hanya pusat emosi semata. Hati, atau kalbu, adalah inti keberadaan manusia. Ia adalah tempat bertemunya kesadaran, niat, iman, dan cahaya ilahi. Dari sanalah segala sesuatu bermula dan kepadanya segala sesuatu kembali. Para sufi menyebut hati sebagai pusat kerajaan manusia. Tubuh adalah wilayahnya. Pikiran adalah menterinya. Anggota badan adalah tentaranya. Jika hati memerintah dengan cahaya, seluruh kerajaan berjalan dalam ketertiban. Namun jika hati dikuasai kegelapan, maka kekacauan pun menyebar ke seluruh wilayah diri. Karena itu, tasawuf tidak pernah memulai perbaikan dari luar. Ia selalu bertanya, siapa yang bersemayam di singgasana hati? Apakah Allah yang memimpin, ataukah hawa nafsu yang diam-diam merebut kendali? Saudaraku, hati juga disebut sebagai jendela menuju Allah. Bukan karena Allah bertempat di sana, karena Dia maha suci dari tempat, melainkan karena hati yang bersihlah yang mampu menerima cahaya makrifat, mengenal Allah dengan pengenalan yang hidup, bukan sekadar pengetahuan di lisan. Ilmu bisa tinggal di akal. Hukum bisa dihafal oleh pikiran.
Namun rasa kehadiran Allah hanya bisa bersemayam di hati. Itulah sebabnya dua orang bisa mengetahui ayat yang sama, hadis yang sama, bahkan ritual yang sama, tetapi merasakan kedalaman yang sangat berbeda. Yang satu hatinya bergetar, yang lain hatinya tetap beku. Yang satu semakin rendah hati, yang lain justru semakin sombong. Perbedaannya bukan pada ilmu, melainkan pada kebersihan hati. Namun disinilah letak bahaya besar yang sering tidak kita sadari. Hati adalah pusat segalanya, tetapi ia juga paling rentan ternodai. Ia bisa dipenuhi oleh cahaya, tetapi juga mudah diselimuti kegelapan. Dengki, misalnya, adalah penyakit halus yang menggerogoti hati tanpa suara. Ia membuat seseorang tidak mampu melihat kebaikan orang lain tanpa merasa terancam. Ia mematikan rasa syukur dan menggantinya dengan perbandingan yang melelahkan. Ria adalah penyakit yang lebih licik. Ia membuat amal tampak indah di luar, tetapi kosong di dalam. Seseorang bisa beribadah, berdakwah, bahkan berjuang atas nama agama, namun hatinya sibuk menghitung pujian dan pengakuan. Dalam pandangan tasawuf, ria bukan sekadar dosa kecil, melainkan racun yang mematikan ruh amal. Syahwat dan ambisi pun demikian. Bukan hanya syahwat jasmani, tetapi juga syahwat kekuasaan, pengaruh, dan pengakuan. Ambisi yang tidak ditundukkan membuat hati selalu gelisah. Ia tidak pernah cukup. Ia terus menuntut, dan ketika tidak terpenuhi, ia melahirkan kekecewaan, kemarahan, bahkan kebencian. Saudaraku, hati yang dipenuhi semua ini tidak akan mampu memantulkan cahaya Allah. Ia seperti cermin yang tertutup debu tebal. Bukan karena cerminnya rusak, tetapi karena tidak dibersihkan. Dan tugas tasawuf adalah membersihkan cermin itu, bukan menghancurkannya. Para tokoh besar tasawuf telah menempuh jalan ini dengan penuh kesungguhan. Robiah al-Adawiyah, misalnya, mengajarkan cinta yang murni. Ia tidak menyembah Allah karena takut neraka atau berharap surga, tetapi karena cinta. Pesannya sederhana namun mengguncang. Selama hatimu masih bertransaksi dengan Allah, engkau belum benar-benar mengenalnya. Cinta yang sejati membersihkan hati dari pamrih, dari ambisi spiritual yang tersembunyi. Al-Halaj melangkah lebih jauh dalam kejujuran batin. Ia berani menanggalkan topeng ego, hingga yang tersisa hanyalah kesadaran akan kehadiran Allah. Ucapannya yang terkenal bukanlah klaim kesombongan, melainkan jeritan jiwa yang telah kehilangan dirinya. Jalan ini berbahaya bagi hati yang belum siap, tetapi menjadi pelajaran besar tentang keberanian meniadakan ego. Imam Al-Ghazali, dengan ketelitian ilmiahnya, menunjukkan bahwa ilmu tanpa penyucian hati justru bisa menjadi hijab. Ia meninggalkan popularitas, jabatan, dan kemegahan dunia untuk menyelamatkan hatinya. Dari perjalanan itulah lahir ajaran penting. Tazkiyatun nafs adalah fondasi seluruh perubahan sejati. Tazkiyatun nafs bukan sekadar meninggalkan dosa lahir. Ia adalah proses panjang membersihkan hati dari penyakit-penyakit batin. Mengikis kesombongan sedikit demi sedikit. Menjinakkan nafsu dengan kesadaran, bukan paksaan. Mengubah niat dari ingin dilihat menjadi ingin diridu. Saudaraku, tanpa tazkiyatun nafs, perubahan hanya akan bersifat kosmetik. Kita mungkin tampak lebih religius, lebih sibuk dengan simbol, tetapi batin tetap sama. Dan hati yang tidak berubah akan selalu menemukan cara untuk menodai amal, seindah apapun bungkus luarnya. Tasawuf mengajarkan bahwa Allah tidak melihat rupa dan amal lahirmu, tetapi melihat hatimu dan niatmu. Maka siapapun yang ingin dunia berubah, harus berani memulai dari pekerjaan paling berat, membersihkan hatinya sendiri. Ini bukan pekerjaan sehari dua hari. Ini bukan jalan instan. Ini adalah perjalanan seumur hidup. Namun dari sinilah lahir perubahan yang tidak bisa digoyahkan. Karena hati yang telah disentuh cahaya Allah tidak mudah goyah oleh pujian, tidak mudah hancur oleh celaan, dan tidak mudah terseret oleh ambisi dunia. Setelah kita memahami bahwa hati adalah pusat kerajaan manusia dan jendela menuju cahaya ilahi, kini kita sampai pada satu pemahaman yang sering diabaikan,
namun sangat menentukan. Dunia yang kita lihat sejatinya adalah cermin dari batin kita sendiri. Banyak orang mengira dunia adalah sesuatu yang berdiri sendiri, keras, kejam, tidak adil, seolah-olah semua itu datang dari luar dirinya. Padahal, dalam pandangan tasawuf, dunia bukan sekadar tempat tinggal manusia, tetapi pantulan kolektif dari kondisi hati manusia. Apa yang bergejolak di dalam, akan menemukan jalannya untuk muncul di luar. Saudaraku, perhatikan bagaimana dua orang bisa hidup di dunia yang sama, menghadapi keadaan yang serupa, tetapi merasakan dunia yang sangat berbeda. Yang satu merasa dunia ini penuh ancaman dan musuh. Yang lain melihat dunia sebagai ladang ujian dan kesempatan untuk mendekat kepada Allah. Yang satu dipenuhi kemarahan. Yang lain dipenuhi kesabaran. Dunia yang mereka hadapi sama, tetapi cermin batin mereka berbeda. Karena itu para sufi berkata, jangan sibuk mencaci dunia, karena dunia hanya menampakkan apa yang engkau bawa di dalam hatimu. Jika hatimu penuh prasangka, dunia akan tampak menakutkan. Jika hatimu penuh dendam, dunia akan terasa kejam. Jika hatimu penuh cinta dan tawakal, dunia tetap berat, tetapi tidak mematahkanmu. Inilah rahasia besar yang jarang disadari manusia. Kita tidak melihat dunia sebagaimana adanya, tetapi sebagaimana hati kita memandangnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengingatkan hal ini dengan sangat jelas dalam sabdanya yang masyhur. Sesungguhnya di dalam tubuh manusia terdapat segumpal daging. Jika ia baik, maka baiklah seluruh tubuhnya. Jika ia rusak, maka rusaklah seluruh tubuhnya. Ketahuilah, itulah hati. Hadis ini, saudaraku, bukan sekadar nasihat moral. Ia adalah hukum spiritual. Ia menjelaskan sebab akibat yang sangat dalam. Hati bukan hanya memengaruhi perilaku pribadi, tetapi juga membentuk arah hidup, keputusan, bahkan wajah masyarakat. Jika hati para pemimpin rusak, sistem akan rusak. Jika hati para orang tua keruh, rumah tangga akan penuh luka. Jika hati umat dipenuhi iri dan ego, masyarakat akan terpecah. Karena itu, tasawuf tidak heran melihat dunia penuh kegaduhan. Yang menjadi pertanyaan para arif justru, bagaimana keadaan hati manusia hari ini? Saudaraku, disinilah letak kritik tasawuf terhadap praktik amar ma'ruf nahi munkar yang kehilangan ruh. Kita sering diajarkan untuk menyeru kebaikan dan mencegah kemungkaran. Namun, tanpa pembersihan batin, seruan itu mudah berubah menjadi kemarahan, kebencian, bahkan kesombongan spiritual. Ada orang yang begitu lantang melawan kemungkaran di luar, tetapi ia buta terhadap kemungkaran di dalam dirinya sendiri. Ia memerangi dosa orang lain, tetapi memelihara ego dan merasa diri lebih suci. Ia menuntut orang lain berubah, tetapi menolak disentuh oleh nasihat. Tasawuf tidak menolak amar ma'ruf nahi munkar. Justru tasawuf ingin mengembalikannya ke akarnya, hati yang bersih, niat yang lurus, dan kasih sayang yang hidup. Karena amar ma'ruf yang lahir dari kemarahan hanya akan melahirkan perlawanan. Nahi munkar yang lahir dari ego hanya akan melahirkan luka baru. Saudaraku, perubahan sejati tidak pernah lahir dari kemarahan. Kemarahan mungkin bisa menghancurkan, tetapi tidak bisa membangun. Ia mungkin bisa menjatuhkan, tetapi tidak mampu menyembuhkan. Dunia yang luka tidak butuh lebih banyak teriakan, ia butuh hati-hati yang telah sembuh. Para sufi mengajarkan bahwa kelembutan lebih kuat daripada kekerasan, karena kelembutan lahir dari hati yang telah berdamai dengan Allah. Dan hati yang telah berdamai dengan Allah tidak lagi sibuk memerangi dunia, tetapi sibuk memperbaiki dirinya. Bayangkan, saudaraku, jika setiap orang yang marah pada dunia berhenti sejenak untuk membersihkan hatinya. Jika setiap orang yang ingin memperbaiki masyarakat memulai dengan meluruskan niatnya. Jika setiap orang yang ingin menegakkan kebenaran terlebih dahulu menegakkan kejujuran dalam batinnya. Dunia tidak akan langsung sempurna, tetapi arahnya akan berubah. Inilah sebabnya tasawuf berkata, perubahan besar tidak dimulai dari luar, tetapi dari satu hati yang jujur.
Satu hati yang jujur bisa melahirkan satu sikap yang lembut. Satu sikap yang lembut bisa melahirkan satu hubungan yang sehat. Satu hubungan yang sehat bisa menular ke banyak jiwa. Dan perubahan itu mengalir, pelan, sunyi, tetapi dalam. Saudaraku, pada titik ini, aku ingin engkau tetap menyimak hingga akhir perjalanan ini. Karena apa yang sedang kita bahas bukan sekadar teori, bukan sekadar renungan biasa. Ini adalah rahasia batin yang telah mengubah hidup banyak hamba Allah yang jujur pada dirinya sendiri. Rahasia tentang bagaimana menata hati agar dunia tidak lagi terasa menindih. Rahasia tentang bagaimana berdakwah tanpa melukai. Rahasia tentang bagaimana menjadi cahaya tanpa harus berteriak. Dan jika engkau merasakan bahwa renungan ini menyentuh hatimu, bukan karena kata-katanya, tetapi karena kebenaran yang bergetar di dalamnya, maka aku mengajakmu dengan niat yang tulus, dukunglah dakwah ini. Bukan demi angka. Bukan demi popularitas. Cukup dengan cara yang sederhana, menekan tombol suka, berlangganan, dan membagikan agar semakin banyak hati yang tersentuh. Karena bisa jadi, satu hati yang tersentuh hari ini akan menjadi sebab hidayah bagi banyak jiwa esok hari. Saudaraku, dunia ini adalah cermin besar. Ia tidak berdusta. Ia hanya memantulkan. Dan tugas kita bukan memecahkan cermin itu karena tak suka dengan bayangannya, tetapi membersihkan wajah kita sendiri. Ketika satu hati mulai bersinar, ia menerangi sekitarnya. Ketika banyak hati bersinar, dunia perlahan berubah wajah. Setelah kita menyadari bahwa dunia hanyalah cermin dari kondisi batin manusia, kini tibalah kita pada satu pertanyaan besar. Jika dunia ingin berubah, dari mana perubahan itu harus dimulai? Tasawuf menjawabnya dengan tenang, tanpa teriakan, tanpa slogan. Perubahan dimulai dari dalam. Di zaman yang serba cepat ini, manusia berlari tanpa henti. Informasi mengalir deras, opini saling bertabrakan, emosi meledak di mana-mana. Dunia bergerak begitu cepat hingga manusia kehilangan satu hal yang paling berharga, keheningan hati. Padahal, saudaraku, hati tidak diciptakan untuk berlari. Hati diciptakan untuk hadir. Tasawuf mengajak manusia untuk berhenti sejenak, bukan untuk meninggalkan dunia, tetapi untuk mendengar suara batin yang telah lama terabaikan. Karena di balik hiruk-pikuk dunia, ada panggilan halus dari Allah yang hanya bisa didengar oleh hati yang tenang. Keheningan hati bukan berarti pasif. Ia justru adalah kekuatan paling dalam. Orang yang hatinya hening tidak mudah terseret arus, tidak mudah terbakar emosi, dan tidak mudah dipermainkan dunia. Ia berjalan pelan, tetapi arah langkahnya jelas. Saudaraku, di dalam keheningan inilah zikir menemukan maknanya yang sejati. Zikir bukan sekadar pengulangan lafaz di lisan. Zikir adalah kehadiran hati di hadapan Allah. Dan zikir yang lahir dari hati yang bersih memiliki daya yang jauh lebih besar daripada ribuan ucapan yang kosong dari kesadaran. Para arif berkata, satu kali zikir dengan hati yang hadir lebih berharga daripada 1000 zikir dengan hati yang lalai. Karena zikir yang hidup akan melembutkan hati. Dan hati yang lembut akan mudah menerima cahaya. Tanpa pembersihan hati, zikir bisa berubah menjadi rutinitas. Ia terdengar indah di telinga, tetapi tidak mengubah watak. Ia banyak di lisan, tetapi miskin pengaruh dalam kehidupan. Inilah sebabnya tasawuf selalu menekankan tazkiyatun nafs, penyucian jiwa, sebelum sibuk mengejar makam dan karamah. Saudaraku, tasawuf juga mengajarkan kritik yang sangat tajam, tetapi penuh kasih. Banyak nilai luhur yang kita agungkan ternyata masih bercampur ego. Cinta, keadilan, bahkan tauhid, seringkali tercemar oleh keinginan untuk diakui, dihormati, dan merasa benar sendiri. Ada cinta yang sebenarnya ingin menguasai. Ada keadilan yang lahir dari amarah. Ada tauhid yang masih menyisakan aku di dalamnya. Tasawuf tidak serta-merta menolak semua itu, tetapi mengajak kita bertanya dengan jujur, untuk siapa semua ini? Apakah benar untuk Allah? Atau untuk citra diri kita sendiri?
Karena amal yang bercampur ego akan melelahkan. Ia membuat kita mudah kecewa ketika tidak dihargai. Ia membuat kita marah ketika tidak diikuti. Padahal, amal yang lahir dari hati yang bersih akan tenang. Ia dilakukan atau tidak diterima, dipuji atau dicaci, tetap terasa ringan karena tujuannya hanya satu, Allah. Saudaraku, disinilah sering terjadi kesalahpahaman besar tentang tasawuf. Banyak yang mengira tasawuf adalah jalan lari dari dunia, menjauh dari realitas, dan tenggelam dalam kesendirian. Padahal sejatinya, tasawuf bukan melarikan diri dari dunia, tetapi membangun dunia dari dalam diri. Tasawuf tidak mengajarkan kita membenci dunia, tetapi tidak diperbudak olehnya. Seorang sufi sejati tetap bekerja, berkeluarga, dan hidup di tengah masyarakat, tetapi hatinya tidak tergantung pada pujian atau celaan. Dunia ada di tangannya, bukan di hatinya. Karena ketika hati telah terikat pada Allah, dunia tidak lagi menjadi beban. Ia hanya menjadi sarana. Namun, saudaraku, jalan ini bukan jalan ramai. Ia adalah jalan sunyi. Jalan yang menuntut keberanian untuk jujur pada diri sendiri. Jalan yang mengharuskan kita mengakui kelemahan, menurunkan ego, dan mematahkan kesombongan yang selama ini disembunyikan dalam pakaian amal. Tidak semua orang sanggup menempuhnya. Karena lebih mudah menyalahkan dunia daripada membersihkan hati. Lebih mudah menunjuk kesalahan orang lain daripada menundukkan nafsu sendiri. Tasawuf menuntut keberanian yang paling sulit, berani melihat diri apa adanya di hadapan Allah. Dan sejarah telah memberi kita contoh yang sangat jelas tentang kehancuran yang lahir dari hati yang keras dan sombong. Lihatlah iblis. Ia tidak kafir karena tidak mengenal Allah. Ia kafir karena kesombongan dalam hatinya. Ia melihat amalnya, asal penciptaannya, dan merasa lebih tinggi. Aku lebih baik, katanya. Dan dari satu kalimat itulah kehancuran dimulai. Begitu pula Fir'aun. Ia bukan tidak tahu kebenaran. Ia melihat mukjizat, mendengar seruan, dan menyaksikan tanda-tanda Allah. Namun hatinya telah membatu oleh kekuasaan dan ego. Ia berkata, "Akulah Tuhanmu yang paling tinggi." Dan dunia pun menyaksikan bagaimana kesombongan menenggelamkannya. Saudaraku, iblis dan Fir'aun tidak dihancurkan oleh kurangnya pengetahuan, tetapi oleh hati yang menolak tunduk. Inilah peringatan bagi siapapun yang berjalan di jalan agama, dakwah, dan kebenaran, jangan merasa aman dari kesombongan. Tasawuf hadir sebagai penjaga agar iman tidak membeku, agar ilmu tidak melahirkan keangkuhan, dan agar amal tidak menjadi alat untuk meninggikan diri. Pada titik ini, mungkin engkau mulai merasakan sesuatu yang halus di dalam dadamu. Sebuah kesadaran bahwa perjalanan ini bukan tentang menjadi lebih hebat, tetapi menjadi lebih jujur. Bukan tentang tampak benar, tetapi tentang benar di hadapan Allah. Dan perjalanan ini belum selesai. Masih ada lapisan-lapisan hati yang harus kita pahami. Masih ada rahasia-rahasia batin yang menunggu untuk disingkap. Setelah kita menyusuri jalan sunyi tasawuf, jalan yang mengajak manusia menoleh ke dalam, kini muncullah satu pemahaman yang sangat penting. Perubahan batin tidak berhenti pada diri sendiri. Ia tidak berakhir sebagai pengalaman pribadi yang tersembunyi. Justru, hati yang berubah akan memengaruhi dunia di sekitarnya, tanpa perlu banyak kata. Dalam pandangan tasawuf, masyarakat yang rusak bukanlah sekadar kumpulan sistem yang salah, melainkan kumpulan hati yang terluka, kotor, dan gelisah. Maka sebaliknya, masyarakat yang sehat lahir dari hati-hati yang bersih, jujur, dan tenang. Dunia luar hanyalah pantulan dari dunia batin manusia. Hati yang bersih melahirkan lisan yang lembut. Lisan yang lembut melahirkan hubungan yang sehat. Hubungan yang sehat melahirkan masyarakat yang damai. Inilah rantai perubahan yang sering diabaikan oleh manusia modern. Kita ingin dunia berubah secara instan, tetapi lupa bahwa dunia bergerak mengikuti kualitas manusia yang mengisinya. Tidak ada sistem seadil apapun yang akan bertahan lama jika dijalankan oleh hati yang penuh nafsu dan kepentingan. Saudaraku,
Sejarah telah mengajarkan kepada kita bahwa perubahan besar yang lahir dari kemarahan dan revolusi keras seringkali hanya mengganti wajah penindasan. Raja jatuh, penguasa berganti, tetapi keserakahan tetap hidup, karena akar masalahnya tidak disentuh. Tasawuf tidak menolak perubahan sosial, tetapi ia mengingatkan, perubahan yang sejati selalu dimulai dari transformasi batin. Tanpa itu, perjuangan akan melelahkan, penuh kebencian, dan mudah menyimpang dari niat awal. Para arif mengibaratkan manusia seperti sebuah pohon besar. Jika buahnya busuk, jangan hanya memotong buah. Jika daunnya mengering, jangan hanya menyiram permukaan. Perhatikan akarnya. Karena akar itulah yang menentukan hidup atau matinya pohon. Begitu pula dengan dunia. Korupsi, ketidakadilan, kekerasan, dan kemunafikan adalah buah dari akar batin yang kering, keserakahan, iri, cinta dunia, dan lupa kepada Allah. Selama akar ini tidak disucikan, buah yang lahir akan selalu sama, meskipun pohonnya diberi nama baru. Tasawuf mengajak kita menjadi penjaga akar, bukan sekadar pemotong buah. Menjadi manusia yang sibuk memperbaiki niat, bukan hanya memperbaiki citra. Karena satu hati yang bersih dapat memengaruhi banyak hati lainnya, bahkan tanpa disadari. Saudaraku, ada satu analogi lain yang sangat indah dalam tasawuf, hati adalah cermin. Jika cermin itu berdebu, wajah yang indah pun tampak kusam. Banyak manusia mengira wajahnya yang buruk, padahal yang kotor adalah cerminnya. Begitu pula dengan dunia. Kita sering mencaci kegelapan, mengutuk zaman, menyalahkan generasi, tanpa sadar bahwa cahaya tidak masuk karena cermin hati kita tertutup debu. Tasawuf mengajarkan, jangan sibuk memarahi gelap, tetapi bersihkan cermin agar cahaya Allah dapat memantul kembali. Membersihkan cermin hati memang tidak mudah. Ia membutuhkan kesabaran, kejujuran, dan keberanian untuk mengakui noda yang selama ini disembunyikan. Dengki yang dibungkus nasihat. Ria yang disamarkan sebagai dakwah. Ambisi yang diselubungi dalih perjuangan. Namun, saudaraku, Allah tidak pernah menutup pintu bagi hati yang ingin kembali. Dalam setiap ajaran tasawuf, selalu ada satu nada yang dominan, harapan. Harapan akan rahmat Allah yang lebih luas daripada dosa manusia. Harapan bahwa satu langkah kecil menujunya lebih berharga daripada ribuan langkah menjang. Allah tidak menuntut kesempurnaan, tetapi kejujuran dalam bertobat. Hati yang ingin bersih, meski masih sering jatuh, lebih dicintai daripada hati yang merasa suci namun penuh kesombongan. Dalam setiap air mata penyesalan, ada cahaya yang sedang diturunkan. Saudaraku, jangan pernah merasa terlambat untuk berubah. Tasawuf mengajarkan bahwa satu detik kesadaran lebih bernilai daripada seumur hidup kelalaian. Selama dada masih bernafas, pintu pulang belum tertutup. Dan perubahan batin yang engkau lakukan, meski tidak dilihat manusia, adalah kontribusi nyata bagi perbaikan dunia. Ketika engkau memilih menahan amarah, engkau telah menghentikan satu rantai kebencian. Ketika engkau memilih jujur di tengah kebiasaan curang, engkau telah menyalakan satu lilin di kegelapan. Mungkin dunia tidak langsung berubah. Mungkin engkau tidak dipuji. Namun di sisi Allah, setiap hati yang dibersihkan adalah batu fondasi bagi peradaban yang lebih manusiawi. Tasawuf tidak meminta kita menjadi pahlawan besar. Ia hanya mengajak kita menjadi manusia yang utuh, yang selaras antara batin dan lahir. Dan dari manusia-manusia seperti inilah, perubahan sejati perlahan tumbuh, seperti akar yang menguatkan pohon dari bawah tanah, tak terlihat namun menentukan segalanya. Saudaraku, di titik ini, perjalanan kita semakin mendalam. Kita telah memahami bahwa perubahan batin berdampak luas, bahwa hati yang bersih bukan hanya menyelamatkan diri sendiri, tetapi juga lingkungan sekitarnya. Namun pertanyaannya kini, bagaimana menjaga transformasi ini agar tidak runtuh? Bagaimana bertahan di tengah godaan, luka, dan ujian hidup? Setelah kita memahami bahwa perubahan batin adalah fondasi perubahan dunia, kini kita tiba pada satu fase yang paling berat, paling sunyi,
namun paling menentukan dalam perjalanan ruhani, mujahadah, perjuangan melawan diri sendiri. Banyak orang semangat di awal perubahan, tetapi goyah di tengah jalan. Istiqomah bukan karena jalan ini mudah, melainkan karena nafsu tidak pernah benar-benar mati. Ia hanya berubah rupa. Ketika dosa-dosa kasar mulai ditinggalkan, muncullah dosa yang lebih halus, merasa lebih baik, merasa lebih paham, merasa lebih dekat dengan Allah dibandingkan orang lain. Inilah jebakan paling berbahaya bagi para pencari jalan Tuhan. Bukan zina, bukan harta, bukan popularitas, melainkan rasa, aku sudah sampai. Tasawuf mengajarkan kewaspadaan yang sangat tajam terhadap penyakit ini. Karena merasa lebih baik dari orang lain adalah tanda bahwa ego masih hidup, bahkan mungkin semakin licik. Ia tidak lagi tampil kasar, tetapi bersembunyi di balik ibadah, zikir, dan kesalehan lahir. Saudaraku, disinilah mujahadah diuji. Bukan sekadar melawan maksiat, tetapi melawan keinginan untuk merasa suci. Melawan dorongan untuk menghakimi orang lain. Melawan bisikan halus yang berkata, aku lebih lurus, aku lebih sadar, aku lebih dekat. Para arif berkata, setiap kali engkau melihat dirimu lebih baik dari orang lain, saat itu pula engkau sedang menjauh dari Allah. Karena orang yang benar-benar dekat dengan Allah justru melihat dirinya penuh kekurangan. Dan di tengah mujahadah inilah, Allah sering membuka satu pintu yang tidak pernah kita duga, luka batin. Luka masa lalu, kegagalan, kehilangan, penyesalan, semuanya muncul kembali bukan untuk menyiksa, tetapi untuk menjadi jalan pulang. Tasawuf tidak memandang luka sebagai musuh. Luka adalah celah tempat cahaya masuk. Banyak orang sampai kepada Allah bukan melalui keberhasilan, tetapi melalui kehancuran ego. Bukan lewat kemenangan, tetapi lewat tangisan panjang di malam sunyi. Luka mengajarkan ketergantungan. Luka mematahkan kesombongan. Luka membuat manusia berhenti mengandalkan dirinya sendiri. Dan ketika semua sandaran runtuh, disitulah Allah memperkenalkan dirinya sebagai satu-satunya tempat bergantung. Saudaraku, perjalanan para sufi penuh dengan riadah, latihan batin yang berat. Mereka menahan lapar bukan untuk menyiksa diri, tetapi untuk menundukkan nafsu. Mereka bangun malam bukan untuk dipuji, tetapi untuk menangis di hadapan Allah. Air mata mereka bukan air mata kelemahan, melainkan air mata kejujuran. Imam-imam tasawuf mengajarkan bahwa satu tangisan yang lahir dari kesadaran lebih dicintai Allah daripada ribuan amal yang penuh rasa bangga. Karena air mata membuktikan bahwa ego sedang dilunakkan. Dan di jalan ini, tidak semua orang beruntung memiliki guru lahir. Tidak semua bertemu mursid, ulama, atau pembimbing yang membimbing secara langsung. Namun tasawuf memberikan penghiburan yang dalam, ketika guru lahir sulit ditemukan, hati yang jujur dapat menjadi guru. Hati yang jujur akan menegur ketika niat menyimpang. Hati yang bersih akan gelisah ketika ego mulai naik. Hati yang hidup akan mengajak kembali ketika engkau tersesat. Selama hati masih sensitif terhadap dosa, selama masih ada penyesalan, selama masih ada kerinduan kepada Allah, engkau belum tersesat. Saudaraku, perlahan-lahan, melalui mujahadah dan kejujuran, cara pandangmu terhadap dunia akan berubah. Dunia yang dulu terasa kejam kini, terasa sebagai ladang ujian. Dunia yang dulu menekan kini terasa mendidik. Bukan karena dunia berubah, tetapi karena hatimu menjadi jernih. Engkau tidak lagi ingin mengontrol segalanya. Engkau tidak lagi panik ketika rencana gagal. Engkau mulai memahami bahwa setiap kejadian memiliki izin Allah. Inilah awal seseorang memasuki makom yakin, kedudukan batin yang tenang, pasrah, dan tidak lagi gelisah mengejar kendali. Yakin bukan berarti tidak berusaha, tetapi berusaha tanpa gelisah. Melangkah tanpa dikuasai rasa takut berlebihan. Di makam ini, doa bukan lagi tuntutan, tetapi penghambaan. Hidup tidak lagi dipenuhi pertanyaan, mengapa? Melainkan penerimaan, inilah yang terbaik menurutmu, ya Allah.
Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullah pernah berkata dengan sangat tegas, "Jika engkau ingin melihat makammu di sisi Allah, lihatlah bagaimana keadaan hatimu, bukan bagaimana banyaknya amalmu. Karena amal bisa ditiru, tetapi hati tidak bisa dipalsukan." Dan beliau juga mengingatkan bahwa orang yang sibuk memperbaiki orang lain sebelum memperbaiki dirinya, hakikatnya sedang ditipu oleh nafsunya sendiri. Perbaikan sejati selalu dimulai dari dalam. Saudaraku, inilah makna jihad terbesar yang disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jihad melawan diri sendiri. Jihad melawan kesombongan, melawan cinta dunia, melawan keinginan untuk dipuji, melawan rasa lebih baik dari orang lain. Jihad ini tidak terlihat, tidak disorot, tidak dipuji manusia. Namun di sisi Allah, jihad inilah yang paling berat dan paling mulia. Jika engkau merasa lelah di jalan ini, itu wajar. Jika engkau merasa jatuh berkali-kali, itu manusiawi. Yang terpenting bukan seberapa sering engkau jatuh, tetapi apakah engkau selalu bangkit dan kembali kepada Allah. Karena jalan pulang tidak menuntut kesempurnaan. Ia hanya menuntut kerendahan hati untuk kembali. Di ujung perjalanan panjang ini, marilah kita berhenti sejenak. Bukan untuk selesai, tetapi untuk menyadari arah. Karena seluruh renungan ini, tentang hati, luka, mujahadah, dan perubahan, hakikatnya bukan untuk membuat kita merasa tinggi, melainkan membuat kita ingin pulang. Ada satu tangisan yang tidak lahir dari sakit, bukan dari kecewa, bukan dari kehilangan dunia. Ia adalah tangisan rindu. Tangisan seorang hamba yang akhirnya sadar bahwa selama ini ia terlalu sibuk di luar, hingga lupa masuk ke dalam dirinya sendiri. Tangisan yang lahir ketika hati disentuh oleh cahaya kesadaran. Ya Allah, aku rindu kepadamu. Pada titik inilah ibadah berubah rasa. Salat tidak lagi terasa sebagai beban, tetapi sebagai perjumpaan. Sujud tidak lagi sekadar gerakan, tetapi kepulangan. Zikir tidak lagi rutinitas lisan, tetapi nafas hati. Saudaraku, manisnya ibadah bukan karena kita sudah sempurna, tetapi karena ego mulai runtuh. Ketika aku mulai mengecil, ketika tuntutan dunia mulai melemah, ketika ambisi tidak lagi menguasai, maka ruang dalam hati terbuka. Dan di ruang itulah Allah menyambut hambanya dengan ketenangan yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Di sanalah kita memahami bahwa hidup ini bukan arena untuk menang-menangan, bukan panggung untuk pamer kesalehan, bukan ladang untuk menumpuk pujian. Hidup adalah ladang amal. Dan amal yang paling berharga seringkali bukan yang paling terlihat, melainkan yang paling ikhlas. Senyum yang tak tercatat. Doa yang tak diketahui siapapun. Istighfar yang lirih di tengah malam. Air mata yang jatuh tanpa saksi. Semua itu mungkin kecil di mata manusia, tetapi besar di sisi Allah. Saudaraku, cepat atau lambat, kita semua sedang berjalan menuju satu titik yang sama, pulang kepada Allah. Tidak ada yang tertinggal. Tidak ada yang bisa menghindar. Yang membedakan hanyalah bekal apa yang kita bawa. Kita tidak akan pulang membawa jabatan. Tidak membawa harta. Tidak membawa nama besar. Tidak membawa pengaruh. Kita hanya pulang membawa hati. Maka pertanyaannya sederhana, namun menggetarkan. Dalam keadaan seperti apa hati ini ingin kita bawa pulang? Apakah hati yang keras dan penuh tuntutan? Atau hati yang lembut dan penuh pengakuan? Apakah hati yang sibuk menyalahkan? Atau hati yang sibuk bertobat? Saudaraku, jangan menunggu waktu yang sempurna untuk berubah. Karena waktu sempurna tidak pernah ada. Yang ada hanyalah kesempatan yang sedang Allah berikan sekarang. Saat engkau masih bisa mendengar, masih bisa merenung, masih bisa menangis, masih bisa kembali. Mulailah dari langkah kecil. Dari satu istighfar yang jujur. Dari satu sujud yang lebih lama. Dari satu doa yang keluar dari hati, bukan sekadar lisan. Ketahuilah, satu tetes air mata karena kesadaran lebih berat timbangannya di sisi Allah daripada 1000 amal yang dipamerkan.
Dan satu zikir yang lahir dari hati yang tulus lebih kuat dampaknya daripada 1.000.000 kata tanpa rasa. Karena Allah tidak menilai ramai atau sepi. Allah tidak menilai viral atau tidak. Allah menilai kejujuran hati. Saudaraku, inilah jalan tasawuf yang sejati. Bukan jalan melarikan diri dari dunia, tetapi jalan menyucikan diri di tengah dunia. Bukan jalan meninggalkan manusia, tetapi jalan mencintai manusia tanpa pamrih. Bukan jalan meninggikan diri, tetapi jalan merendahkan hati. Jika kita ingin membangun peradaban yang damai, jangan mulai dari gedung tinggi dan slogan besar. Mulailah dari hati yang bersih. Karena hati yang bersih melahirkan keluarga yang sehat. Keluarga yang sehat melahirkan masyarakat yang jujur. Dan masyarakat yang jujur melahirkan peradaban yang diberkahi. Bangunlah dunia dari dalam dirimu. Tenangkan hatimu, maka sekitarmu akan ikut teduh. Bersihkan niatmu, maka langkahmu akan dipandu. Rendahkan egomu, maka Allah akan meninggikanmu. Saudaraku, jika renungan ini menyentuh hatimu, aku mengajakmu untuk mendukung dakwah ini dengan niat yang tulus. Tekan tombol like sebagai tanda syukur atas hidayah yang sedang Allah gerakan. Subscribe agar engkau tidak terputus dari renungan-renungan yang mengajak pulang ke dalam diri. Tinggalkan komentar jika engkau ingin berbagi pengalaman batinmu, dan bagikan video ini kepada orang-orang yang engkau sayangi. Bukan demi angka, bukan demi popularitas, tetapi demi memperluas gelombang kesadaran dan kebaikan. Semoga setiap klik, setiap niat baik, setiap detik yang engkau luangkan menjadi amal jariah yang terus mengalir, bahkan ketika kita semua telah kembali kepadanya. Dan semoga Allah menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang pulang dengan kalbun salim, hati yang bersih, lembut, dan penuh cahaya. Akhir kata, saudaraku, teruslah berjalan. Meski pelan, meski jatuh bangun. Jangan berhenti, karena Allah tidak pernah lelah menunggu hambanya kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.